Ikan yang ada di Palkah ini masih 15 ton. Kalau kita hitung Palkah sebanyak itu mungkin bisa sekitar 100 ton lebih. Artinya apa? Kerugian yang ada dilakukan oleh kapal-kapal tersebut tidak sedikit, tidak murah. Hitung-hitungan kami dari nilai ekologi, ya, di sini ada ekonomi dihitung, kemudian soseknya dihitung, ekologi dihitung, kurang lebih kerugian yang dilakukan oleh 4 kapal ini bisa mencapai 300 miliar. Ini tidak main-main. Kami hadir di Laut Timur ini untuk melakukan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga kapal-kapal ikan Indonesia bisa leluasa melakukan penangkapan di sana, tidak terganggu lagi oleh kapal-kapal ilegal tersebut. Laut mereka mungkin sudah rusak, ekologi mereka sudah tidak bagus, sehingga mereka lari ke Indonesia. Dan ini menjadi perhatian bersama, kita jaga. Laut harus kita jaga. Posisi penangkapan ini memang tidak jauh dari perbatasan. Namun mereka hit and run. Ngambil, keluar, ngambil, keluar, ngambil, keluar. Sama. Kemarin kita juga menangkap 1 kapal Malaysia. Hari ini baru masuk di Batam. Jadi hari ini kita 5 kapal asing yang kita amankan. Sama juga dekat perbatasan. Karena apa? Sejengkal perairan Indonesia wajib kita pertahankan, ya, wajib kita pertahankan untuk anak cucu kita, karena modus mereka adalah hit and run. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai merangsek masuk dalam di perbatasan pun kami sudah pantau, masuk kami ambil. Ini keseriusan
KKP dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Kami diberi anggaran, kami diberi peralatan, semua itu uang rakyat, dan kami harus pertanggungjawaban kepada masyarakat, kepada rakyat. Apa yang menjadi fasilitas ini, inilah kita gunakan secara sungguh-sungguh, kita gunakan secara bertanggung jawab dan secara bernyali. Kalau kita tidak punya nyali, tidak mungkin kita bisa sampai di perbatasan dengan gelombang yang tinggi. Tim aksi silakan untuk melakukan pengejaran terhadap dua kapal laut. Kerjakan. KP Orta 06. Tim aksi untuk melakukan pengejaran ke kapal. ABK-nya suruh kumpul di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini adalah aksi kejar-kejaran antara kapal KKP milik Indonesia dengan kapal nelayan Malaysia. Dan nanti terakhir itu ada kejar-kejaran juga dengan kapal nelayan dari Filipina. Jadi, teman-teman, kapal-kapal nelayan ini yang selalu memasuki Indonesia untuk mencuri hasil laut Indonesia, ini memang sering terjadi. Dan yang terbanyak saat ini adalah dari Malaysia dan dari Filipina. Sementara dulu-dulu kita sering dengar bahwa ada kapal dari Vietnam, kapal dari Cina, ya, kemudian kapal juga dari Singapura yang menangkap di perairan Indonesia. Namun hal itu sudah jarang terdengar, justru yang paling banyak terdengar saat ini adalah kapal-kapal nelayan dari Malaysia. Nah, kesuksesan penangkapan ini tentu tidak terlepas dari kesiapan dan kemampuan dari KKP Indonesia dengan fasilitas peralatan yang baru, dengan bantuan keuangan yang baru yang mampu untuk bisa beroperasional secara maksimal di perbatasan-perbatasan laut Indonesia. Karena tanpa dukungan dengan adanya biaya yang cukup besar, maka kapal-kapal KKP ini tentu tidak bisa berlayar sampai dengan perbatasan-perbatasan negara kita di perairan paling luar. Karena apa? Karena membutuhkan terutama adalah bahan bakar solar yang memang harganya juga cukup mahal dan harus cukup banyak yang disediakan untuk melakukan patroli di laut lepas. Tentu ini adalah satu tantangan tersendiri. Sementara tantangan yang lain adalah faktor alam, yaitu cuaca yang terkadang ya tidak mendukung untuk melakukan patroli-patroli di laut lepas seperti ini. Nah, masalah yang terjadi adalah kapal-kapal nelayan pencuri ikan ini menggunakan teknik yang cukup cerdik, di mana mereka proses penangkapannya adalah masuk kemudian keluar, masuk keluar, masuk keluar. Artinya apa? Mereka menangkap ikan ya dalam waktu beberapa jam. Setelah mendapatkan hasil, mereka langsung keluar dari perairan Indonesia. Kemudian hal itu
kembali dilakukan masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan lagi. Setelah berhasil menangkap ikan, mereka langsung keluar dari perairan Indonesia. Nah, inilah model yang terbaru yang susah untuk dilacak kecuali kalau misalkan kapal-kapal KKP sudah standby di tempat perbatasan-perbatasan perairan Indonesia ini. Nah, dari proses ini telah membuahkan hasil untuk menangkap para nelayan dari luar daerah atau wilayah Indonesia. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satu faktor adalah yang kita amati, berkurangnya hasil laut dari negara-negara tetangga kita. Jadi inilah faktor utama kenapa mereka masuk ke perairan Indonesia. Nah, ini adalah salah satu hal juga yang secara tidak langsung adalah menunjukkan bahwa hasil laut Indonesia itu masih sangat terjaga dengan bukti banyaknya ikan yang bisa mereka peroleh dari lautan Indonesia. Dan satu hal yang juga melanggar dari cara penangkapan ikan di Indonesia adalah menggunakan troll ya. Troll ini sudah dilarang di Indonesia dalam penangkapan ikan. Nah, ini mereka lakukan. Tentu saja ini membuat rusaknya dasar laut ya, karena troll ini jelas mencapai dasar laut untuk menangkap ikan tanpa memperhatikan lagi terumbu-terumbu karang yang ada di dasar laut, sehingga terumbu karang ini akan rusak. Kalau terumbu karang rusak, maka ikan pun akan pergi. Nah, inilah yang harus kita jaga. Sama seperti yang dikatakan beberapa waktu yang lalu oleh Menteri Pertahanan kita, Bapak Prabowo, yang mengatakan bahwa kita harus memperkuat pertahanan laut kita, karena ketika terjadi Perang Dunia Ketiga, ataupun minimal perang di LCS, Laut Cina Selatan, maka para nelayan-nelayan dari tetangga-tetangga kita, dari negara-negara tetangga kita, ini akan berebutan untuk mencari sumber daya laut di Laut Indonesia. Inilah yang harus dijaga. Maka anggaran untuk pertahanan laut ini pun harus dimaksimalkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan informasi buat kita semua bahwa kalau kita mau maju, maka kita harus memperkuat pertahanan kita, terutama dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena ini yang berhadapan langsung ya dengan masalah-masalah mereka-mereka yang ingin masuk ke dalam Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, dan juga kita harus bisa menjaga walaupun hanya sejengkal lahan yang kita miliki ya dari perampokan, dari perampasan warga asing. Mudah-mudahan rakyat kita semakin sadar ya akan masalah-masalah seperti ini, karena hal ini juga terjadi di daratan ya, terutama di Bali. Itu ada informasi bahwa ada awalnya turis dari luar negeri, tiba-tiba dia membangun semacam villa ya di perbukitan dengan mengeruk atau meratakan bukit tersebut. Tetapi hal itu sudah selesai, sudah ditangkap ya oleh pihak yang berwenang. Oke, teman-teman, itu saja informasinya dari Pak D. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.